Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 585, Mencuri Jiwa di Jalur Reinkarnasi, Keturunan Tuhan. Sepanjang zaman dulu, ada 5 keluarga transendental kuno. 5 keluarga besar ini adalah keluarga Mu, keluarga kerajaan, keluarga Chen, keluarga Qin, dan keluarga Zhao. 5 keluarga besar ini merupakan keturunan dari 5 dewa yang bertahan tahun itu. Di zaman dulu pengaruhnya sangat besar. Mendengar perkataan pria berjubah hitam, Mu Yaoyao langsung mengernyit. Sejujurnya, dia cukup muak dengan perkataan pria berjubah hitam itu. Karena meski berasal dari suku Mu, ia dulunya hanyalah anak haram. Oleh karena itu, ia sudah terpapar dingin dan hangatnya manusia sejak ia masih kecil. Dan ia tidak menyukai rasa superioritas yang terungkap dalam dirinya. Kata-kata pria berjubah hitam. Menurutnya, ilmu pedang itu cukup bagus, tidak perlu mengincarnya, dan tidak ada alasan. Namun, dia tidak membujuknya lagi, karena dia tahu bahwa apapun yang dia katakan saat ini, mustahil mengubah keputusan pemuda berjubah hitam itu. Setelah pemuda berjubah hitam selesai berbicara, dia tidak mengatakan omong kosong lagi dan berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang di ujung langit berbintang yang jauh. Melihat pemuda berjubah hitam menghilang di ujung langit berbintang, Mu Yaoyao terdiam beberapa saat dan kemudian memutuskan untuk pergi melihatnya. Jadi dia gemetar dan menghilang di ujung kejauhan. Di sisi lain, Ye Guan yang sedang berjalan dengan pedangnya sepertinya merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari sana, ruang dan waktu terbelah. Kemudian, seorang pemuda berjubah hitam berjalan keluar. Melihat pengunjung itu, Ye Guan tiba-tiba bingung. Pemuda berjubah hitam menatap Ye Guan, ambil tindakan. Ye Guan mengerutkan kening. Siapa kamu? Pemuda berjubah hitam berkata dengan tenang. Kamu hanya punya satu kesempatan untuk mengambil tindakan. Karena ketika saya mengambil tindakan, kamu pasti akan mati. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, apakah kita punya hari libur? Pemuda berjubah hitam berkata, tidak. Ye Guan sangat bingung, apa? Pemuda berjubah hitam menatap Ye Guan, saya melihat Anda tidak bahagia. Apakah ini alasan yang bisa diterima? Kamu melirik pemuda berjubah hitam dan tidak berkata apa-apa. Pemuda berjubah hitam tersenyum dan berkata, apakah sulit bagimu untuk memahaminya? Ye Guan mengangguk, benar. Pemuda berjubah hitam perlahan berjalan ke arah Ye Guan. Saat kita berjalan, kita kadang-kadang bertemu dengan seekor semut yang sedang merayap. Jika suasana hati kita sedang baik, kita mungkin akan mengitarinya dan menyelamatkan nyawanya. Jika suasana hati kita sedang buruk, kami akan langsung menginjaknya sampai mati dan terus berjalan. Berbicara tentang ini, dia memandang Ye Guan dan berkata, menghancurkan seekor semut sampai mati hanya bergantung pada apakah kamu merasa bahagia atau tidak. Tidak ada alasan lain. Apakah kamu mengerti? Ye Guan mengangguk, saya mengerti. Yang kuat bisa saja berkemauan keras, sedangkan yang lemah seringkali tidak punya pilihan selain menerima nasibnya. Pemuda berjubah hitam menatap Ye Guan. Ambil tindakan, ingat, kamu hanya punya satu kesempatan. Karena itu, Ye Guan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang ke dalam sinar cahaya pedang. Dalam cahaya pedang ini, ribuan bintang dan alam semesta muncul. Alam semesta di dalam pedang, saat dia melihat Ye Guan menghunus pedangnya, mata anak laki-laki berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut. Dan dia terkejut, tidak, aku ceroboh. Dan saat dia hendak mengambil tindakan, kecepatan pedang Ye Guan tiba-tiba meningkat. Tertawa, sebelum pemuda berjubah hitam itu sempat bereaksi, alisnya langsung ditusuk. Ledakan, pria muda berjubah hitam itu terjepit di tempatnya, tidak bisa bergerak. Pemuda berjubah hitam itu membelalakkan matanya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ye Guan menatap pemuda berjubah hitam di depannya, sedikit mengernyit, kamu sangat pandai berpura-pura. Aku pikir kamu kuat, tapi aku tidak pernah mengira kamu begitu lemah. Kamu sangat lemah.
Beraninya kamu pamer? Pemuda berjubah hitam menatap Ye Guan dengan ekspresi yang sangat jelek. Saya adalah keturunan dari rumah dewa. Ye Guan sedikit bingung. Keturunan kediaman Tuhan, apa-apaan ini? Pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi geram. Beraninya kamu menghujat para dewa. Kamu. Ye Guan mengangkat tangannya dan menyerang dengan pedang. Tertawa. Sebelum pemuda berjubah hitam itu sempat bereaksi, kepalanya langsung terbang keluar. Ye Guan menggelengkan kepalanya. Konyol. Saat dia berbicara, dia mengayunkan pedangnya lagi, bersiap untuk memusnahkan jiwa pemuda berjubah hitam. Tetapi pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di kejauhan, dan kemudian, suara gemuruh bergulung seperti guntur dari langit. Beraninya kamu. Ye Guan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menyerang jiwa anak laki-laki berjubah hitam itu langsung dengan pedangnya, dan jiwa anak laki-laki berjubah hitam itu langsung terhapus. Ye Guan berbalik dan berlari, menghilang di ujung galaksi dalam sekejap. Bunuh dan lari. Ledakan. Saat Ye Guan menghilang di ujung galaksi, seorang lelaki tua keluar dari tempat kejadian. Lelaki tua itu mengenakan jubah hitam besar, dengan wajah berkarakter Tionghoa, mata menyala-nyala karena amarah, dan aura kuat memancar dari tubuhnya, mengguncang bumi dan galaksi. Orang tua itu tidak mengejar Ye Guan, tapi membuka telapak tangannya dan menggoyangkannya dengan lembut. Kumpulkan. Ledakan. Galaksi di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi, dan kemudian, gas hitam berkumpul dari langit dan bumi di sekitarnya. Gas hitam ini seperti jaring laba-laba, sangat lemah. Setelah beberapa saat, gas hitam ini berkumpul menjadi tubuh jiwa. Jiwa anak laki-laki berjubah hitam. Pengumpulan jiwa yang dipaksakan. Pada saat ini, sebuah suara kuno tiba-tiba datang dari dunia, rebut jiwa dari jalur reinkarnasi, balikan hidup dan mati secara paksa. Keluarga Wang, demi leluhurmu aku ingin mengingatkanmu itu kematian cucu Anda sepenuhnya adalah kesalahan Anda sendiri. Jika Anda menyerah sekarang, Anda dapat menghentikan kerugian pada waktunya. Jika Anda bersikeras untuk membangkitkannya, Anda dan keluarga Wang Anda akan terkontaminasi oleh sebab dan akibat yang besar ini, keluarga Wangmu bisa. Orang tua berjubah hitam melambaikan lengan bajunya, wajahnya penuh amarah, segala sebab dan akibat akan ditanggung oleh keluarga Wang saya. Suara itu tidak berkata apa-apa lagi dan perlahan menghilang. Di depan lelaki tua itu, jiwa pemuda berjubah hitam berkumpul kembali, dan matanya penuh kebingungan. Setelah beberapa saat, kebingungan di matanya berangsur-angsur menjadi jelas. Ketika dia melihat lelaki tua itu, pemuda berjubah hitam itu berkata dengan lembut, "Kakek." Orang tua itu menatap pemuda berjubah hitam dan berkata, "Gambarlah penampakan pria itu sekarang." Pemuda berjubah hitam itu terdiam. Orang tua itu sedikit mengernyit, "Apa?" Pemuda berjubah hitam berkata dengan lembut, "Kakek, dia sangat kuat." Wajah lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi dingin. "Apa kamu takut?" Pemuda berjubah hitam tidak berani berbicara. Orang tua itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Saya tidak ragu-ragu menghabiskan hidup saya untuk menyelamatkan Anda, tidak membiarkan Anda kembali menjadi pengecut. Jika Anda tidak membalas dendam hari ini, jalan seni bela diri Anda di masa depan akan sulit." Pemuda berjubah hitam itu perlahan menggenggam tangannya dan matanya perlahan menjadi dingin. Mata lelaki tua itu dingin. Orang ini tahu kamu adalah keturunan para dewa, tapi dia tetap membunuhmu. Dia sama sekali tidak menganggap serius keturunan para dewa kita. Dia tidak hanya memukulmu, tetapi juga wajah keluarga Wangku. Pemuda berjubah hitam sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata tanpa daya, "Saya tidak sekuat dia." Lelaki tua itu mencibir, "Bodoh, di dunia ini, kekuatan pribadi adalah kekuatan, dan kekuatan keluarga juga adalah kekuatan. Jika kekuatan pribadimu tidak sebaik miliknya, bukankah kekuatan keluargamu tidak sebaik miliknya?" Kekuatan keluarga. Kata-kata ini segera membuat pemuda berjubah hitam itu percaya diri tanpa batas. Memang benar kekuatan pribadi adalah kekuatan, bukankah kekuatan keluarga juga merupakan salah satu jenis kekuatan?
Pemuda berjubah hitam tidak ragu-ragu lagi, dia membuka telapak tangannya dan sinar kekuatan jiwa perlahan melayang keluar. Orang tua itu melihat potret Ye Guan di depannya, dengan niat membunuh di matanya. Ini dia seseorang. Saat suara itu turun, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Orang tua itu berkata, "Temukan orang ini." Pria berbaju hitam itu membungkuk hormat lalu pergi dengan tenang. Di sisi lain, Mo Yao Yao telah memperhatikan semuanya di sini. Ketika dia melihat lelaki tua itu ingin membalas dendam, Mo Yao Yao segera menggelengkan kepalanya, tapi dia bisa mengerti. Di antara keturunan 5 dewa besar, keluarga manakah yang tidak terlalu sombong? Keturunan dewa. Di mata 5 keluarga besar, status ini adalah semacam kehormatan. Mereka secara alami lebih unggul dari yang lain, dan mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka tersinggung oleh manusia. Mo Yao Yao menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Seminari. Ye Guan langsung kembali ke seminari. Di dalam kamar, Ye Guan memasuki menara kecil, dia membuka telapak tangannya dan pedang suci Suanyuan muncul di tangannya. Melihat pedang suci Suanyuan di tangannya, dia sedikit mengangkat sudut mulutnya. Alam semesta di dalam pedang. Kekuatan pedang sebelumnya jauh melampaui ekspektasinya. Dia tidak menyangka bahwa alam semesta dalam gerakan pedang ini begitu kuat. Anda harus tahu bahwa ranah pemuda berjubah hitam itu tidak lebih rendah dari miliknya, tetapi pedang ini langsung menghancurkan lawannya. Terlebih lagi, dia tidak menggunakan kekuatan garis keturunan apapun dengan pedang ini. Jika tidak, kekuatannya akan meningkat pesat. Seolah memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan segel dewa muncul di tangannya. Kamu melihat segel dewa di tangannya. Dia tahu bahwa segel dewa ini pasti tidak sesederhana itu. Anda harus tahu bahwa level buku galaksi jauh lebih rendah dari segel dewa ini, tetapi kekuatannya sudah sangat menakutkan, dan ini levelnya lebih tinggi dari galaksi. Kekuatan segel ilahi dari buku ini pasti jauh lebih besar daripada buku galaksi. Namun, Ye Guan tidak terburu-buru untuk menemukan kekuatan segel ilahi ini. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah stabilitas. Seni memotong langit dan menghunus pedang. Superposisi ruang dan waktu. Alam semesta satu pedang. Ini adalah 3 keterampilan pedang yang dia ketahui saat ini, dan selain keterampilan pedang, sisanya adalah 3 kekuatan garis keturunan. Kekuatan inti sebenarnya masih merupakan kekuatan dari 3 garis keturunan, karena kekuatan skill pedangnya hanya dapat mencapai puncaknya setelah menstimulasi kekuatan ketiga garis keturunan tersebut. Ye Guan tiba-tiba menyadari bahwa sepertinya tidak ada apapun yang menjadi miliknya. Ketiga keterampilan pedang dipelajari dari orang lain. Ketiga kekuatan garis keturunan semuanya diwariskan. Jadi apa milikmu? Memikirkan hal ini, alis Ye Guan tiba-tiba mengerutkan kening. Ketika Anda masih muda, Anda tidak memiliki kemampuan untuk berkreasi, Anda hanya bisa belajar dari orang lain, itu bisa dimaklumi. Tapi sekarang, dalam perjalanannya, saya telah belajar banyak dan melihat banyak hal saat ini, bukankah saya harus memiliki sesuatu sendiri? Saatnya untuk memiliki sesuatu milik Anda sendiri. Tapi sebelum itu, yang harus dia lakukan sekarang hanyalah diam. Perjalanan ke Bima Sakti membuatnya sulit untuk tenang, dan perjalanan itu juga memberinya banyak keuntungan. Namun, sejak dia kembali, laju hidupnya menjadi lebih cepat lagi. Berkelahi. Pertarungan terus-menerus memang telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi kondisi pikirannya menjadi semakin tidak stabil. Terburu nafsu, mendesak. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia memutuskan untuk sementara waktu melepaskan 3 keterampilan pedang, 3 kekuatan garis keturunan, dan pedang suci Suanyuan. Serahkan semua harta benda lahiriah. Sama seperti Bima Sakti. Budidaya sendiri. Lihat aku yang sebenarnya. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya. Berkultivasi itu ibarat mengasah pisau, setelah diasah pisaunya akan menjadi tajam, tetapi hanya bisa digunakan sebentar saja, lama-kelamaan akan terus tumpul. Ledakan.
Pada saat ini, darah fana di tubuh Ye Guan tiba-tiba terbangun secara otomatis. Segera setelah itu, tubuh fana Ye Guan mencapai 99%. Belakangan ini, situasi epidemi di berbagai tempat sudah mulai mereda, sehingga setiap orang harus memperhatikan tindakan pencegahannya. Bab 586 Persaingan internal di kuil. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Ye Guan sedikit terkejut. Garis keturunan fana secara otomatis terbangun, dan tubuh fana sebenarnya meningkat dari 90% menjadi 99%. Ye Guan mengerti setelah berpikir sejenak. Apa itu makhluk fana? Hanya orang paling biasa. Saya sebelumnya mengenakan pakaian dewa dan keterampilan dewa. Bagaimana saya bisa dianggap manusia fana dalam kondisi ini? Ini juga alasan mengapa tubuh fananya tidak dapat melangkah lebih jauh ketika mencapai persentil ke-9. Tubuh fana, karakter fana adalah intinya. Untuk memiliki tubuh yang fana, pertama-tama Anda harus memiliki hati yang fana. Setelah memikirkan hal ini, Ye Guan perlahan menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya. Pada saat ini, ada kekuatan fana yang tak ada habisnya mengalir di tubuhnya. Kekuatan fana. Kekuatan manusia saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hanya darah iblis gila yang benar-benar gila yang bisa menandinginya. Ye Guan perlahan menekan darah fana yang melonjak. Dia berdiri dan meninggalkan menara kecil, dan kemudian sampai ke menara suci. Ini adalah tempat pelatihan seminari, dan hanya siswa seminari yang boleh datang. Dan itu masih gratis. Ye Guan memasuki menara dewa. Begitu dia memasuki menara dewa, lusinan tirai tipis muncul di depannya. Setiap tirai tipis adalah metode kultivasi dan dapat dipilih dengan bebas. Setelah Ye memperhatikan lama sekali, matanya akhirnya tertuju pada tirai tipis kedua dari belakang di sebelah kanan. Di dalam tirai tipis itu, ada sederet kata, musuh terbesar adalah dirimu sendiri. Memiliki. Ye Guan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke dalam tirai cahaya. Begitu dia memasuki tirai cahaya, Ye Guan tiba di langit berbintang yang luas. Di depannya ada pilar batu. Ye Guan berjalan ke pilar batu, lalu meletakkan tangan kanannya di atas pilar batu. Segera pilar batu itu bergetar sedikit dan cahaya ilahi menyelimuti Ye Guan. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Setelah beberapa saat, sebuah bayangan berdiri di sana tidak jauh di depan Ye Guan, lebih dari 10 kaki jauhnya. Ye Guan menarik tangannya dan melihat bayangan yang tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa. Cahaya pedang menebas langsung ke arah Ye Guan. Seni memotong langit dan menghunus pedang. Selain itu, teknik menggambar pedang penghancur surga ditumpangkan 10 kali, dan masing-masing merupakan superposisi 1000. Menghadapi pedang ini, Ye Guan tidak menggunakan skill pedang apapun dan langsung menusuk dengan pedang tersebut. Bang! Dengan satu serangan pedang, Ye Guan mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, cahaya pedang menerpa dia secara langsung. Itu masih teknik memotong langit dan menghunus pedang. Ye Guan memblokir pedang horizontal itu. Bang! Ye Guan mundur lagi. Begitu saja, dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, Ye Guan mundur puluhan ribu kaki. Benar-benar ditekan. Ditekan oleh diri sendiri. Karena hantu ini adalah dirinya sendiri, dan kekuatan tempurnya hanya kurang dari 80% dari kekuatan aslinya. Jika dia menggunakan skill pedang dan kekuatan garis keturunan, dia bisa dengan mudah mengalahkan hantu ini, tapi dia tidak melakukan itu. Dia hanya ingin melihat kekuatan aslinya setelah melepaskan semua skill pedang, kekuatan garis keturunan, dan benda suci. Di lapangan, dengan setiap ledakan, Ye Guan terguncang ke tanah dan mundur. Perlu disebutkan bahwa Ye Guan tidak menggunakan pedang suci Xuan Yuan. Dia selalu menggunakan pedang Yi biasa. Ketika Ye Guan mundur 100.000 kaki, hantu itu tidak terus menyerang, tetapi mundur ke pilar batu. Di kejauhan, setelah Ye Guan berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan menertawakan dirinya sendiri. Ternyata tanpa kekuatan darah dan skill pedang yang kuat, kekuatannya begitu lemah. Aku yang sebenarnya.
Ini adalah dirinya yang sebenarnya. Yang kuat dalam budidaya pedang bukanlah tubuh, keterampilan pedang, atau objek eksternal, tetapi pikiran dan hati. Ye Guan perlahan menutup matanya. Menurunkan keterampilan pedangnya, kekuatan garis keturunan, dan benda asing untuk sementara waktu setara dengan melepaskan dirinya untuk sementara. Lemah. Bukan hal yang buruk. Lemah berarti terdapat potensi kenaikan yang tidak terbatas. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat bayangan di kejauhan. Saat berikutnya, sosoknya bergetar dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Bertarung lagi. Dan hampir di saat yang bersamaan, hantu itu menghilang dari tempatnya. Bang! Saat cahaya pedang pecah, Ye Guan langsung terlempar, tapi saat berikutnya, dia membunuh hantu itu lagi. Ia tidak hanya bertarung, tapi juga mencari kelemahan. Mencari kekurangan pada bayangan berarti juga mencari kekurangan pada diri sendiri. Dengan cara ini, di waktu berikutnya, Ye Guan bertarung dengan gila-gilaan dengan hantu ini setiap hari, dan setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya perlahan meningkat. Tidak hanya itu, dia juga menemukan beberapa kelemahan dari hantu tersebut. Harus dikatakan bahwa itu adalah kekurangannya sendiri. Misalnya teknik menebas langit dan menghunus pedang sebenarnya bisa dilakukan dengan lebih baik, termasuk superposisi ruang dan waktu, bisa dilakukan dengan lebih baik. Namun sebelumnya, dia belum pernah mengetahui hal ini karena musuhnya adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Seringkali sulit untuk menemukan masalah Anda sendiri. Persis seperti itu, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Selama setengah bulan, meskipun Ye Guan masih tertekan oleh bayangan itu, dia mampu mengatasinya dengan mudah. Misalnya, ketika bayangan itu sekali lagi melakukan teknik memotong langit dan menggambar pedang, dia mampu dengan cerdik menghindarinya, tajam terlebih dahulu, atau gunakan titik arancar untuk menyerang dengan kekuatan sekecil mungkin. Harganya hanya tinggal di Zantian dan menghunus pedang. Dia telah meningkat pesat dalam setengah bulan terakhir. Perlu disebutkan bahwa selama proses ini, dia tidak pernah menggunakan skill pedang, kekuatan darah, atau benda asing apapun. Ini adalah bentuk ilmu pedang yang paling murni. Dengan cara ini, Ye Guan mengalami pertarungan gila dengan dirinya sendiri setiap hari. Saat dia berkembang, dia juga mempelajari dirinya sendiri dengan gila-gilaan. Justru karena itulah kekuatannya bisa meningkat begitu cepat. Setengah bulan lagi telah berlalu. Saat ini, Ye Guan sudah setara dengan Su Ying. Setiap gerakan dan gerakan pedangnya sangat sederhana, tanpa lonceng dan peluit apapun. Di permukaan, tampaknya tidak terlalu kuat, tetapi setiap ayunan pedangnya tepat. Kesederhanaan yang luar biasa, hal yang sama berlaku untuk Kendo. Bang, pada saat ini, saat Ye Guan mengayunkan pedangnya, hantu itu terlempar dan kemudian menjadi ilusi. Ye Guan maju selangkah dan menusuk pedangnya lagi. Pedang yang sangat sederhana, bayangan itu menghunus pedangnya berulang kali. Seni memotong langit dan menghunus pedang, bang. Segera setelah kedua pedang itu bersentuhan, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah di depan hantu itu. Segera setelah itu, hantu itu mundur dengan keras. Dalam proses mundur, sebuah pedang diam-diam datang untuk membunuhnya dan langsung mengenai alisnya. Ledakan, bayangan itu tiba-tiba pecah. Ye Guan berdiri dengan pedang di tangan dan tetap diam. Pertarungan dimenangkan. Ye Guan menunduk dan melihat Yi Jian di tangannya, merasa sangat emosional. Sebulan yang lalu, ketika dia menghadapi hantu itu, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun kini, dia sudah mampu dengan mudah mengalahkan hantu tersebut. Maksudnya itu apa? Ini berarti dia bisa melakukannya lebih baik. Tapi karena skill pedang, kekuatan garis keturunan, dan benda suci itu, dia tidak pernah memaksakan diri. Lihat aku yang sebenarnya, diri Anda saat ini adalah diri Anda yang sebenarnya. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, pikirannya jernih, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Di saat yang sama, niat pedang tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Ye Guan melambaikan lengan bajunya, dan semua niat pedangnya menghilang.
Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari langit berbintang. Di dalam seminari, semua siswa harus segera meninggalkan lapangan percobaan. Perbandingan di dalam seminari, mendengar kata-kata ini, Ye Guan tercengang. Seminari Nebi, di dalam seminari terdapat perlombaan-perlombaan besar. Siswa sekte luar bersaing dengan siswa sekte luar. Siswa sekte dalam bersaing dengan siswa sekte dalam. Dan siswa seminari bersaing dengan siswa seminari. Dia dan Ye An sama-sama siswa di seminari. Mereka benar-benar jenius di seminari. Mereka semua curang. Saya harus mengatakan bahwa Ye Guan agak menantikannya. Apakah ada orang yang lebih jahat dari dirinya di kuil? Jika ada, apa yang perlu ditakutkan, Palu? Ye Guan tertawa dan meninggalkan lapangan. Segera setelah dia kembali ke seminari, Ye Guan menemukan bahwa seminari itu sangat ramai hari ini. Semua siswa keluar. Apakah mereka berasal dari halaman luar atau halaman dalam, atau sedang dalam retret, atau sedang berkultivasi di luar? Mereka semua kembali ke seminari hari ini. Karena kompetisi ini sangat penting bagi semua siswa, tidak hanya ada reward yang besar, tetapi juga promosi. Misalnya siswa dari akademi luar dipromosikan menjadi siswa dari akademi dalam, dan siswa dari akademi dalam dipromosikan menjadi siswa dari akademi seminari. Karena itu, setiap siswa seminari sangat mementingkan Nebi ini. Apalagi para siswa di akademi dalam. Kalian pasti tahu kalau para siswa ini sangat arogan. Saat pertama kali masuk seminari, mereka tidak terpilih untuk masuk seminari. Dan setiap perbandingan internal adalah peluang mereka. Mereka dapat menantang siswa seminari secara terbuka. Selama tantangannya berhasil, Anda akan segera menjadi siswa seminari. Begitu Ye Guan keluar dari lapangan percobaan, seorang lelaki tua mengenakan jubah dewa muncul di depannya. Su Yuan, dekan seminari. Hanya ada satu penatua di seminari, dan itu adalah Su Yuan. Di atas seminari terdapat dua orang penatua, uskup kiri dan kanan seminari, dan di atasnya adalah dekan seminari. Dia belum pernah melihat satu pun dari ketiga di atas. Mereka semua adalah naga yang telah melihat awal tetapi belum melihat akhir, terutama dekan legendaris. Orang itu berasal dari era yang sama dengan para dewa. Dan Su Yuan di depannya pernah melakukan kontak dengannya ketika dia memasuki seminari. Su Yuan melirik Ye Guan, lalu berkata, "Di mana adikmu?" Ye Guan Dao, latihan. Su Yuan mengangguk sedikit. Hari ini Nebi, kamu akan mewakili seminari dan bersaing dengan siswa dari halaman dalam. Ye Guan sedikit bingung. Kenapa aku? Su Yuan berpikir sejenak lalu berkata, apakah kamu ingin mengatakan yang sebenarnya atau bohong? Ye Guan Dao, tentu saja itu kebenarannya. Su Yuan melirik Ye Guan dan berkata, kamu yang terlemah. Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu yakin? Su Yuan mengangguk. Ye Guan berkata dengan tenang, saya tidak menerimanya. Su Yuan Dao, setelah Anda mengalahkan penantang dari halaman dalam, Anda dapat melawan siswa dari seminari. Pada saat itu, Anda dapat membuktikan diri dengan kekuatan Anda. Ye Guan sedikit penasaran, berapa banyak siswa di seminari sekarang? Su Yuan Dao, tidak banyak, termasuk adikmu, totalnya hanya ada 5. 5, Ye Guan sedikit mengernyit, sangat sedikit. Su Yuan mengangguk, seminari hanya menerima mereka yang memenuhi syarat, dan mereka yang tidak memenuhi syarat tidak akan diterima meskipun tidak ada orang. Untuk waktu yang lama, tidak ada siswa di seminari. Ye Guan sedikit penasaran, berapa banyak siswa yang bersekolah di seminari sepanjang sejarah? Su Yuan merenung sejenak, lalu berkata, saya tidak tahu secara spesifik, tapi jumlahnya tidak banyak. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak saya masuk seminari, dan selama lebih dari 1000 tahun ini, hanya ada 9 orang yang memenuhi syarat untuk masuk seminari. 9 orang, Ye Guan terdiam. Dia hanya menerima 9 orang dalam 1000 tahun, yang memang agak kecil. Pada saat ini, Su Yuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dan berkata dengan lembut, keduanya juga kembali bersambung.